aku bukan mengalami gatal-gatal biasa. Jadi ini gatal-gatal luar biasa. Jadi malam jam 11 sampai subuh jam 5 itu momen dimana paling sangat gatalnya. Kalau malam-malam tiba-tiba gatal lagi, aku semprot-semprot, oles-oles lagi. Sebenarnya obat gatal itu tuh obat tidur, tau nggak? Halo semua, balik lagi ke channel YouTube aku, Melisa Ganasari. Hari ini aku mau cerita ke kalian apa saja yang bisa kalian lakukan ketika kalian mengalami perut gatal saat hamil. Keep on watching. Ya, hari ini aku mau cerita ke kalian mengenai pengalaman aku ketika mengalami gatal-gatal selama kehamilan. Sebenarnya gatal-gatal selama hamil ini cukup wajar terjadi ya, karena kan perut kita mengalami peregangan, jadi lebih membesar. Jadinya biasanya kulitnya ketarik gitu, jadi dia lebih gatal. Ada lagi masalah hormonal, belum lagi juga jadi kering biasanya. Jadi memang rata-rata tuh ibu hamil sering mengalami gatal-gatal, terutama di bagian perut dan payudara, karena ya, di bagian itu yang meregang lebih besar begitu kan. Nah, selain bisa mengalami masalah stretch mark, bisa juga mengalami masalah gatal-gatal. Nah, aku mau cerita pengalaman aku ketika di kehamilan pertama aku bukan mengalami gatal-gatal biasa. Jadi ini gatal-gatal luar biasa. Gatal-gatal yang aku alamin ini cukup ekstrim gitu gatalnya. Sampai timbul seperti bintil-bintil gitu loh. Jadi bukan cuma kulitnya aja yang gatal, tapi kayak timbul biduran gitu loh, bintil-bintil kecil. Jadi di mana-mana tuh, di leher sini, di perut semuanya, sama di tangan aku itu ada bintil-bintil kecil. Kalau aku baca di Google, itu namanya adalah PUPPP. Jadi kondisinya itu bukan gatal karena regang aja, tapi itu dipengaruhi oleh hormon gitu. Biasanya ibu-ibu yang bisa kena PUPPP ini adalah mereka yang hamil anak pertama, terus hamil anak laki-laki biasanya. Jadi dan timbulnya tuh di trimester ketiga. Nah, waktu itu aku mulai timbul di akhir trimester 2. Aduh, gatal sekali, dan katanya baru bisa hilang setelah anaknya lahir. Jadi aku benar-benar mengalami gatal-gatal yang tidak terkira. Dan kondisinya sih benar tuh ya, hamil pertama dan hamil anak laki-laki waktu itu. Karena sekarang di hamil kedua dan hamil anak perempuan, aku nggak gatal-gatal sama sekali. Maksudnya gatal-gatal wajar karena regang aja gitu loh, tapi nggak timbul yang si bintil-bintil itu. Nah, kondisi PUPPP ini bikin aku gatal yang betul-betul sangat mengganggu. Bukan cuman datang tiba-tiba gitu, tapi setiap saat betul-betul gatal sekali dan kayak orang alergi gitu loh, terlebih di waktu malam hari. Nah, apa aja yang aku lakukan untuk mengatasi gatal-gatal tersebut ini sangat beragam. Yang pertama yang bisa aku lakukan adalah dikompres dingin. Jadi waktu itu malam hari aku paling gak tahan banget kan. Pas lagi tidur itu paling gatal-gatalnya tuh. Jadi malam jam 11 sampai subuh jam 5 itu momen dimana paling sangat gatalnya. Jadi begitu mandi malam tuh lagi datang-datangnya tuh kan. Jadi malam hari ketika gak tahan lagi, aku sampai melukin ice cube. Jadi dan kayak pelampung berenang itu kan yang bisa dimasukin ke freezer, itu sampai aku pelukin tidur, ice gel gitu loh, yang buat mendinginkan asip. Buat dibawa-bawa ice gel itu aku pelukin, terutama di perut aku pelukin. Aku baru bisa tidur, biasanya tuh subuh-subuh jam 4, jam 5, sampai jam 8 pagi baru bisa tidur. Yang benar-benar bisa membantu menghilangkan rasa gatalnya tuh kalau kena kompres dingin. Jadi aku pelukin ice gel itu di perut aku, terus tidur. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan krim anti stretch mark. Waktu itu aku pakai merek Palmer's, ini sekarang aku pakai lagi karena krim ini yang betul-betul berpengaruh penting gitu ya di perjalanan gatal-gatal aku. Makanya sampai kehamilan kedua aku pakai lagi. Si krim Palmer's ini sebenarnya sih kan untuk mencegah stretch mark, tapi dia somehow punya efek cooling, mendinginkan. Jadi mirip tadi sama seperti kayak kalau aku lagi pakai ice gel itu ya. Aku sempat pakai beberapa merek. Aku pakai punya Mothercare, aku pakai Mustela. Cuman aku paling cocok pakai si merek Palmer's ini. Ini ada di Guardian, ada di Watson. Aku bisa pakai ini banyak-banyak. Mulai dari yang krim, yang lotion, aku pakai semuanya deh tuh. Karena benar-benar ada efek coolingnya. Aku pakai macam-macam loh waktu itu. Aku ingat aku sampai pakai aloe vera gel karena dingin-dingin juga kan.
cuman ya nggak bertahan lama. Ini somehow dia melembabkan dan mendinginkan, karena itu gatalnya bukan karena kering ya sebenarnya, gatalnya karena dari dalam gitu loh, dia hormonal. Jadi efek cooling itu yang betul-betul membantu supaya jangan sampai mengganggu aktivitas aku gitu loh. Berikutnya yang aku pakai selain krim anti stretch marknya dari si Palmer's, ini aku beli Palmer's Cocoa Butter Formula. Ini for dry itchy skin with vitamin E, collagen, and elastin. Ini soothing oil. Jadi kalau yang tadi krim, kalau ini bener-bener minyak. Ini aku waktu itu titip sama ipar aku sampai ke Singapura, karena di Indo nggak ada. Aku sampai Google pakai apa. Jadi ini bener-bener for dry itchy skin. Sebenarnya kalau aku kan sebenarnya karena dari hormonal, tapi kalau pakai oil somehow dia membantu. Jadi kalau aku lagi gatal-gatalnya di perut, di tangan, di kaki, di mana-mana, aku pakai ini. Ini ya dari hamil pertama, belum habis nih, aku masih pakai lagi. Kalau yang tadi krim anti stretch mark udah ganti, kalau ini oil aku pakai udah dari hamil pertama, aku pakai lagi. Ini lumayan membantu sih karena bentuknya minyak, jadi dia tahan lebih lama kan di kulit kamu. Jadi udah pakai krim anti stretch mark gitu, kalau malam-malam tiba-tiba gatal lagi, aku semprot-semprot, oles-oles lagi. Tapi sebelum aku ketemu si soothing oil itu, aku sempat pakai bio oil. Nah, bio oil ini sih di dalam negeri banyak dipakai juga. Ini anaknya dia ada ukuran travel size-nya kecil gini, udah habis nih. Ini biasanya buat aku bawa-bawa kemana-mana. Jadi dulu aku masih kerja, masih nyetir sampai week 35 tuh waktu hamil pertama. Jadi kalau lagi di jalan, perut gatel, langsung oles-oles, di tangan oles-oles, di leher oles-oles. Lumayan sih ngebantu ya pakai si bio oil ini, walaupun dia bukan yang bisa langsung ada efek cooling atau gimana, cuman dia lumayan melembabkan dan membantu juga ketika aku gatal-gatal. Karena ukurannya kecil nih, bisa dibawa-bawa enak. Jangan pakai baju yang terlalu ketat, karena kalau kita karena baju gitu nempel di kulit kita, itu kan bikin kulit kita jadi lembab gitu kan, ada sesuatu yang lembab di badan kita. Jadi kalau bisa pakailah baju-baju yang lebih longgar gitu. Kalau dulu aku suka pakai celana hamil, pas yang lagi gatal-gatal itu aku lebih suka pakai terusan, jadinya dia kena angin gitu kan. Karena kalau pakai celana yang nempel di perut, wah itu gatalnya luar biasa. Jadi hindari baju-baju yang ketat, celana yang ketat kalau kamu mengalami gatal-gatal selama kehamilan. Waktu aku hamil pertama itu dan mengalami PU PPP, karena saking gak tahannya, aku sempat tanya ke dokter aku, itu aku sempat dikasih obat gatal yang diminum. Nah, pertanyaannya bahaya atau enggak sih dikasih obat gatal itu ya? Waktu itu aku sempat minum ketika nggak tahan banget, pengen garuk dan udah nggak tahan banget gatal sekali, aku sempat minum tuh obat yang diminum. Bahayanya seperti apa? Sebenarnya obat gatal itu tuh obat tidur tau nggak? Jadi begitu aku minum si obat gatal itu, aku pasti ngantuk luar biasa, terus aku tidur. Jadi sebenarnya kandungan dari obat gatal itu bukannya menghilangkan gatalnya gimana, tapi bikin kamu tidur aja, jadi lupa gatalnya. Sebenarnya gatalnya tuh nggak hilang tau nggak? Nah, katanya tuh sebenarnya bukan bahaya gimana, tapi ke janin bahayanya adalah ketika kamu minum obat tidur tuh janinnya juga jadi tidur. Makanya penggunaan si obat minum ini juga nggak boleh terlalu berlebihan. Ketika kamu nggak tahan sekali baru kamu minum gitu loh. Waktu itu sih di awal-awal aja tuh yang aku paling nggak tahan banget, sampai tiap hari sih. Ketika nggak tahan banget lagi aja baru aku minum itu obat. Jadi biasanya langsung ngantuk, ketiduran deh tuh. Dan sempat juga aku ke dokter kulit, ke SPKK, itu dikasih juga salep kortisol gitu, tapi itu juga pakainya tipis-tipis dan sebenarnya juga nggak gitu bagus buat bayi, karena ada kandungan steroidnya ya, dan itu juga nggak gitu baik untuk bayi. Jadi memang kalau bisa gunakanlah tips-tips yang tadi aku berikan tuh, dikompres, pakai krim, pakai lotion, dan jangan pakai baju yang terlalu tebal dibandingkan kamu pakai salep atau obat gatal yang diminum itu dari dokter. Anyway, si kondisi PU PPP itu buat kalian mungkin yang sedang mengalami dan ketemu dengan channel aku, kapan hilangnya sih? Sama ternyata nggak sampai melahirkan baru hilang sih, kayak di minggu 37 gitu, 36, 37 masuk ke bulan ke-9 tuh sama udah lebih hilang sih gatalnya. Jadi itu berlangsung sekitar sebulanan setengah deh.
yang setiap malam gak bisa tidur, gak tahan. Padahal kehamilan aku yang pertama tuh aku hamil kebo gitu yang sehat, gak mual, gak muntah, makan, naik berat badan 23 kilo. Tapi katanya setiap kehamilan kamu selalu punya cerita masing-masing kan. Tapi ya aku bahkan gak sampai saat melahirkan udah menghilang kok gatalnya. Jadi semangat buat ibu-ibu yang mengalami mungkin saat ini mual, muntah, atau gatal seperti aku ya. Badai pasti berlalu, yang penting kita cari tahu seperti apa cara mengatasinya supaya kehamilan kita juga bisa tetap nyaman, bisa tetap happy, supaya jangan jadi trauma atau bad memories gitu ya. Semoga tipsnya berguna ya yang tadi aku kasih tahu. Semoga bisa kalian sebarkan juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh pertolongan masalah gatal-gatal ini. Bisa di like videonya, di subscribe juga channelnya, supaya aku bisa bagikan terus info-info menarik mungkin seputar kehamilan, sampai nanti yang melahirkan aku lanjut bikin video terus. Thank you for watching ya. See you di video berikutnya. Bye-bye.